Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para hadirin jamaah pengajian Yayasan Madinatul Adhkar Bali, semuanya saya hormati, dan juga kepada tentunya para pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti live streaming kami. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka, bisa berkumpul di tempat ini. Dan ini bagi saya yang pertama nih. Karena saya tadi nyari-nyari tempatnya itu ya sempat bingung. Tidak biasa pakai Google Map ya. Google Map ini malah bingung ya. Alhamdulillah saya sampai di sini, kita bisa ketemu di tempat ini, dan mudahan pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dunya wal akhirah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga dan sahabatnya. Semoga kita semua senantiasa bisa ittiba bi Rasulillah, dan akhirnya nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak-bapak, jamaah semuanya, serta kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, bahwasannya kalau kita berbicara tawakal ini kalau saya memahami sebagai solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Karena Allah sampaikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan kita yakin bahwa yang disampaikan Allah benar adanya. Shadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim, dan Rasulullah telah menyampaikan apa yang telah didapatkannya dari Allah. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin, dan kita semua sebagai saksi bahwa Allah sampaikan wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Kita balik mawon kan mantap. Barang siapa yang tidak tawakal oleh Allah, tidak akan dicukupi. Kan seperti itu. Okay. Barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Berarti kalau kita balik, barang siapa yang tidak bertawakal kepada Allah, maka tidak akan dicukupi. Sekarang pertanyaan muncul, banyak orang yang hidupnya dicukupi oleh Allah padahal tidak bertawakal kepada Allah. Dia tidak mengenal Allah, bisa jadi wong tidak mengenal. Bahkan bisa jadi yang diimani bukanlah Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kenyataannya dia hidupnya dicukupi. Bagaimana dengan ini? Maka jawabannya adalah orang-orang yang seperti itu dicukupi padahal dia tidak beriman kepada Allah dan jelas tidak bertawakal kepada Allah. Demikian pula beriman namun tidak bertawakal kepada Allah. Orang yang seperti itu adalah orang yang mendapatkan istidrak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu dengan apa istidrak? Dilulu. Ini bahasa nopo dilulu. Kalau bahasa Maduranya apa? Dilulu juga.
Nah, itu tidak paham saya. Tidak bisa menirukan saya. Dilulu kalau bahasa Jawanya. Dilulu itu diberikan kemudahan, namun justru itu menjerumuskan. Ibaratnya sebagai jebakan ya. Kemudahan yang bukan mendatangkan kebaikan, justru kemudahan yang mendatangkan keburukan. Allah Subhanahu wa taala dilulu itu disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtah. Ketika orang itu melupakan peringatanku, bahasanya melupakan peringatanku, maksudnya apa? Tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan tidak mau meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang diperintahkan Allah salah satunya adalah tawakal. Orang kadang-kadang memahami perintah Allah itu hanya sebatas sholat 5 waktu, puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, sedekah. Sedangkan apa yang harus dilakukan oleh hati itu tidak pernah dilakukan, diabaikan. Orang yang seperti ini pasti orang yang pemahaman agamanya masih sangat dangkal. Karena namanya ketakwaan kepada Allah, takwa tidak sebatas zahir, namun juga takwa bagian batin. Kita sholat, kita puasa itu takwa zahir. Namun kita tawakal, kita sabar, kita ikhlas, kita tawadhu, itu takwa batin. Maka yang harus kita lakukan tidak sebatas takwa zahir, namun juga takwa batin. Kalau tidak tawakal, andaikan dia sudah ibadah kepada Allah, itu tidak takwa batin walaupun takwa zahir. Sebab Allah sampaikan, wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah orang-orang mukmin itu sebaiknya bertawakal. Tawakal itu bagian perintah. Ketika orang berpaling dari peringatanku, artinya dia tidak mau bertawakal di antaranya. Ya Allah sampaikan, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai', maka akan aku bukakan pintu-pintu segala sesuatu. Artinya dimudahkan urusannya oleh Allah. Namun bukan sebagai bentuk nikmat, namun bentuk istidrat. Ciri-cirinya apa? Kapan orang nikmatnya banyak, namun dia tidak begitu taat, itu istidrat, gitu saja. Kita tidak usah bingung-bingung menyimpulkan. Kapan nikmatnya banyak, namun dia tidak begitu taat, nikmat yang didapat itu sebagai istidrat. Seperti itu. Kalau kita merujuk apa yang disampaikan Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab Hikamnya. Beliau sampaikan, khaf min wujudi ihsanihi ma'a isa'atika ilaihi ayyakuna dzalika istidrajan. Khawatirlah kamu jika kamu diberikan nikmat yang banyak sedangkan kamu masih belum taat sama Allah, jikalau yang demikian itu menjadi istidraj. Makanya kita perlu untuk mengevaluasi diri. Kadang kita itu wis ndak mikir iki istidrat apa uduk pokoke oleh nikmat seweneng, ngoten kan? Makanya kalau seperti itu nggih, dampaknya adalah kita tidak akan meningkatkan amal ibadah. Kita tidak akan melakukan perbaikan diri karena kita merasa sudah baik. Yang kita dapatkan kenikmatan-kenikmatan itu bukan justru menjadikan kita lebih baik, bisa jadi kita tidak akan menjadi lebih baik, bahkan lebih buruk. Kalau nikmat menjadikan orang lebih buruk, maka itu hakikatnya adalah musibah. Sedangkan musibah yang membuat orang lebih baik, itu hakikatnya adalah nikmat. Tapi kita lebih suka melihat di luarnya, tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Kita lebih suka makan jambu yang dimana di dalamnya ada ulatnya, tidak mikir pokoknya dipangan ketok mulus, padahal di dalamnya ada ulatnya. Setelah kita makan sungguhan kok ternyata ada ulatnya, ya kita buang.
andaikan sebelum kita makan kita sudah teliti bahwa itu ada ulatnya, maka kita tidak akan berani untuk memakannya. Kita tipenya grusa-grusu, ora patek mikir. Cara wong Jawa ini kundablek, paham nggih? Ndablek nggih. Ndablek iku ora mikir belas sembuh gitu. Oh kok enak ya dipangan wis kok nganti tekane wae. Karena kita memang sulit untuk mengendalikan nafsu, lebih terbawa oleh keinginan nafsu kita. Maka seringkali saya sampaikan dalam slogan-slogan kajian saya bahwa kita hidup di dunia ini hanya sekali. Kalau kita tidak jadi wali, rugi. Jadi kita itu hidup di dunia hanya sekali. Kalau tidak jadi wali, rugi. Kok bisa? Enggak. Karena kalau kita jadi wali, akhirnya kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan pada kita. Kenapa demikian? Karena Allah pasti perlakuannya berbeda antara orang yang taat kepadanya dan yang tidak taat kepadanya. Wali taat, bukan wali tidak taat. Taatnya kurang paling tidak. Tentunya akan perlakuannya beda. Maka saya itu melihatnya tidak terlalu sulit untuk jadi wali. Bahkan lebih sulit daripada jadi wali murid. Wali murid itu lebih sulit. Jenengan cari jodoh itu mikirnya dowo. Sopo jodoh. Bahkan kalau dulu sudah gonta-ganti motor beberapa kali tidak ketemu jodoh. Saking uang golek jodoh. Tapi kalau jadi walinya Allah, menurut saya itu tidak sulit. Apa rujukannya? Allah sampaikan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-walinya Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa susah. Terus Allah memberikan penjelasan. Siapa walinya Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hanya dua hal yang dibutuhkan. Satu iman, dua takwa. Dan kita sudah dapat 1,5. 1,5 itu apa? Iman sudah dapat, takwanya sudah, namun mungkin masih setengah. Kan enggak? Kurang sempurna betul itu loh. Modalnya sik ndablek tadi kan berarti kan belum nggih sempurna kan loh. Tinggal menyempurnakan saja. Kalau sudah kita sempurnakan, berarti kita masuk dalam kategorinya waliyun min auliyaillah. Karena apa? Allah itu tidak akan memaksa atau tidak akan menyuruh hambanya di luar batas kemampuannya. Nah kita itu manusia, sehingga tidak akan dipaksa seperti malaikat. Ya sak mampu nih. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan suatu beban pada hambanya kecuali sebatas kemampuannya. Andaikan kita bertakwa di kebatasan apa itu yang kita lakukan. Sebatas apa itulah yang diinginkan Allah dari kita. Bukan yang wah, bukan. Sangat memaklumi Allah. Terus pokoknya dadi wong apik tenanan, zahir batin, insyaallah kita dipandangan Allah sebagai walinya. Walaupun makhluk tidak melihat kita sebagai walinya Allah, bukan masalah. Wong tujuannya ya Allah, bukan makhluk. Makanya kalau kita mengingat memang hidup ini singkat, sewaktu-waktu kita akan dipanggil menghadap pada Allah. Kalau kita tidak melakukan sesuatu yang besar, kita akan rugi. Kalau sudah mati, tidak akan bisa kembali. Kesempatan kita hanya di mana kita berada saat ini ya. Terus mati rasanya apa-apa. Kenapa kita punya kesempatan? Kesempatan tidak kita manfaatkan, di mana kita bisa melakukan yang luar biasa. Maka ungkapannya itu, kalau kamu ingin jadi orang yang luar biasa, jangan lakukan yang biasa-biasa saja. Kalau kamu ingin jadi orang yang luar biasa, lakukan perkara yang luar biasa. Sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, pasti ada hasil yang akan kita raih, yang akan kita dapatkan. Istidrak adalah sesuatu yang diberikan Allah pada mereka yang jauh dari Allah SWT. Namun ketika itu didapatkan, kemudian
datanglah mara bahaya, datanglah malapetaka. Hatta idza falamma nasu ma dzukru bi fatalai wa bakul syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtah. Aku ambil secara tiba-tiba. Artinya bisa jadi orang meninggal belum sempat bertobat pada Allah, atau harta benda kenikmatan yang diberikan itu diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pemilik semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala.